Oke, selamat datang di IMS Jaya Study Room bersama saya Imadis Mitra Jaya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan pengujian hipotesis. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengujian hipotesis yang terkait dengan konsep dan definisi, kemudian kesalahan di dalam pengujian hipotesis sampai ke pengujian hipotesis untuk parameter satu populasi. Nah, yang berikutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan hipotesis perbedaan parameter dua populasi. Nah, lingkup materi yang akan kita bahas untuk video kali ini yaitu yang pertama, uji beda rata-rata dua populasi untuk kasus berpasangan, kemudian dilanjutkan untuk kasus saling bebas, kemudian yang ketiga kita akan membahas juga uji beda proporsi dua populasi. Kemudian kita tutup dengan uji perbandingan ragam dua populasi. Oke, kalau lingkup materi yang tadi disajikan dalam bentuk skema bentuknya seperti begini. Berarti ada yang untuk kasus berpasangan, ada kasus dua sampel saling bebas, kemudian ini terkait dengan proporsi populasi, ini varian. Nah, skema ini sudah pernah kita sajikan pada video pendugaan parameter. Oke, selanjutnya kita akan mulai membahas satu persatu. Yang pertama ada kasus yang berpasangan. Apa itu kasus berpasangan? Nah, Anda mungkin masih ingat. Kasus berpasangan itu apabila pengambilan sampel pada populasi 1 itu berkaitan dengan bagaimana sampel dipilih pada populasi 2. Nah, dalam materi kali ini kita membahas pengujian hipotesis terkait dengan kasus berpasangan ini. Nah, tentunya catatannya yang jelas ya memang sampel harus diambil secara berpasangan, baru bisa menggunakan uji yang akan kita jelaskan ini. Kemudian bisa juga sampelnya merupakan sampel pengamatan berulang, berarti objeknya sama tetapi diamati beberapa kali. Nah, yang paling sederhana yaitu adalah pengamatan sebelum suatu kegiatan dilakukan dengan pengamatan setelah kegiatan dilakukan, atau sering sebutnya pengamatan before after. Ini kalau dalam konteks training banyak biasanya menyebutnya sebagai ada pre-test, ada post-test gitu. Itu sama-sama diukur dari objek yang sama. Nah, kemudian pubacak yang kita gunakan di dalam kasus berpasangan ini adalah pubacak D. Nah, di mana D ini sendiri, nah karena kasusnya berpasangan, berarti objek 1 di sampel 1 dengan objek 1 di sampel 2 itu adalah pasangan. Kemudian objek 2 di sampel 1, objek 2 di sampel 2 itu juga pasangan, sehingga bedanya itu langsung bisa dihitung pada setiap pasangan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai nilai D. Nah, kemudian untuk uji lebih lanjut, asumsi yang digunakan itu adalah bahwa kedua populasi berasal dari sebaran normal. Nah, di sini statistik uji yang akan kita gunakan di dalam kasus berpasangan ini, kita menggunakan statistik uji T. Nah, di mana T berdasarkan data sampel itu dihitung dari rata-rata nilai D yang kita dapatkan untuk masing-masing pengamatan dikurangi dengan
nilai D yang dihipotesiskan. Nah, D ini menyatakan besarnya perbedaan antara parameter populasi 1 dengan parameter populasi 2. Jadi bisa dihipotesiskan ini bernilai 0, bisa juga dihipotesiskan suatu nilai tertentu, tergantung perbedaan kedua populasi yang ingin diuji. Dibagi dengan standar error. Ini adalah standar error dari nilai D rata-rata. Itu simpangan baku dari nilai D dibagi dengan akar N. Nah, kemudian aturan main yang kita gunakan di dalam pengambilan keputusan untuk kasus berpasangan ini itu sangat tergantung dari hipotesisnya. Nah, di sini hipotesisnya ada 3 kemungkinan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ini termasuk uji satu arah, di mana arah penolakannya di sisi kiri, penolakan H0. Ini juga hipotesis satu arah, tetapi arah penolakan atau penolakan H0-nya ada di sisi kanan, di sisi yang lebih besar, yang sini sisi lebih kecil. Sedangkan ini disebutnya sebagai uji 2 arah. Berarti menolak H0 itu bisa di sisi kiri, bisa juga di sisi kanan, karena di sini pernyataannya tidak sama dengan. Nah, kemudian untuk masing-masing jenis hipotesis ini, itu daerah penolakannya itu berbeda. Untuk yang pertama, berarti menolak H0-nya itu sesuai dengan hipotesis A1-nya. Ini adalah lebih kecil dari, berarti kita akan menolak H0 jika nilai T yang kita hitung berdasarkan sampel tadi pada slide sebelumnya itu lebih kecil dibandingkan dengan minus T alpha. Nah, di mana minus T alpha ini disebutnya sebagai nilai kritis. Ini juga nilai kritis, ini nilai kritis, nilai kritis. Nah, nilai kritis ini diambil dari sebaran T student pada derajat bebas N-1 dengan level of significance-nya sebesar alpha, gitu ya. Ini sisi sebelah kiri, nah yang di sini di sisi sebelah kanan. Nah, di mana nilai kritisnya T alpha. Di sini perhatikan, sini minus kalau batas kiri, kalau di batas untuk sisi kanan positif. Nah, sedangkan kalau untuk uji hipotesis 2 arah seperti ini, menolaknya ada di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, perhatikan antara yang 2 arah dengan yang 1 arah ini atau 1 arah ini. Itu bedanya itu adalah dari besaran alfanya. Kalau di sini alfanya berarti bagi 2. Setengah di kiri dan setengah di kanan. Kalau yang ini full di sisi kanan, ini full alfanya di sisi kiri. Oke, kita masuk pada satu ilustrasi kegiatan training. Misalkan saja kita punya suatu perusahaan tentang produk tertentu. Nah, di situ kita mempekerjakan banyak sales. Nah, kemudian untuk mengurangi terjadinya komplain terhadap perusahaan, kita mengikut sertakan sales kita untuk kegiatan training atau workshop ya. Nah, kegiatan yang kita lakukan, kita ingin tahu apakah kegiatan training itu akan menurunkan nilai banyaknya komplain terhadap perusahaan. Oke, datanya dapat seperti ini. Ini salesnya, ada si CB, TF, MH, RK, MO. Ada 5 sales yang kita sertakan untuk training.
Nah, kita tahu kinerjanya sebelum dia ikut training itu ini ada 6 komplek, 20 komplek, dan seterusnya ada 4 komplek. Nah, kemudian setelah ikut training, jumlah komplainnya 4, 6, 2, 0, 0. Nah, berdasarkan kondisi ini, maka kita bisa menghitung berapa perbedaan jumlah komplain sebelum training dengan setelah training. Nah, ini nilai D-nya bisa kita generate dengan menggunakan nilai after dikurangi before, atau bisa juga sebenarnya sebaliknya, before dikurangi after. Nah, nanti perbedaannya hanya pada masalah interpretasi. Oke, nilai D-nya dapat orang pertama terjadi penurunan komplain 2, orang kedua penurunan komplainnya 14, orang ketiga penurunan komplain min 1, 0, min 4. Nah, total komplain untuk kelima sales ini menurun sebanyak 21. Nah, dari informasi ini maka kita bisa menghitung berapa rata-rata komplain, penurunan komplain setelah ikut training. Nah, di sini diperoleh nilainya min 4.2, berarti ini adalah min 21 dibagi dengan 5, itu min 4,2 dengan standar deviasi 5,67. Nah, kemudian untuk menjawab tujuan dari training tadi itu, apakah training itu akan menghasilkan jumlah komplain yang berbeda dengan sebelum training. Nah, berarti di sini permasalahannya apakah berbeda atau tidak sebelum dengan setelah training jumlah komplainnya. Nah, sehingga hipotesisnya berarti kalau hanya berbeda atau tidak, berarti kita bisa bangun seperti ini, ya. Berarti H0 ini menyatakan rata-rata jumlah komplain sebelum training itu sama dengan setelah training. Nah, kalau mu X sama dengan mu Y, berarti secara aljabar itu bisa disederhanakan menjadi seperti ini, bahwa mu X dikurangi mu Y sama dengan 0, atau tidak ada perbedaan jumlah komplain. Nah, H1-nya mu X tidak sama, berarti berbeda dengan mu Y. Berarti ini juga bisa dirubah menjadi pernyataan mu X min mu Y tidak sama dengan 0. Nah, kemudian berdasarkan jenis hipotesis tadi, ini tergolong hipotesis yang dua arah. Berarti aturan mainnya mengikuti kriteria pengambilan keputusan untuk uji yang dua arah. Nah, pada ilustrasi ini taraf nyata pengujian yang ditetapkan itu adalah 0,01. Nah, kemudian dari sampel tadi kita dapatkan di rata-ratanya minus 4,2. Nah, berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kita membutuhkan nilai kritis berdasarkan taraf nyata ini. Berarti kita harus cari di tabel berapa nilai T alpha per 2 pada derajat bebas. Tadi N-nya 5 kurang 1 berarti 4. Berarti cari nilai T alpha per 2, T 0,01 per 2 pada derajat bebas 4. Nah, itu diperoleh nilainya untuk di sisi kiri minus 4,604, di sisi kanan bernilai 4,604. Nah, kemudian berdasarkan sampel, maka statistik ujinya itu bisa dihitung nilai T-nya diperoleh min 1,66.
Nah, sekarang dengan besaran segini, apa yang bisa kita putuskan? Nah, kalau dipetakan di dalam sebaran T ini, batas kritisnya min 4604. Di sisi kanan 4,604. Ini daerah tolakan 0, ini daerah tolakan 0. Nah, ternyata kita dapat min 1,66, berarti jatuh pada daerah penerimaan atau daerah tidak menolak kanon. Jadi ini adalah daerah penerimaan atau tidak menolak kanon. Nah, dengan demikian maka bisa kita putuskan berarti tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada perbedaan antara perbedaan jumlah komplain antara sebelum training dengan setelah training. Atau dengan kata lain kita mengatakan bahwa jumlah komplainnya tidak berbeda, sama aja, ya. Oke, itu satu ilustrasi untuk kasus berpasangan. Nah, tentunya masih banyak kasus-kasus yang lain terkait dengan kasus berpasangan ini. Nanti Anda bisa coba-coba sebagai latihan mencari permasalahan yang tergolong kasus berpasangan. Oke, yang berikutnya kita akan masuk pada pengujian beda rata-rata dua populasi untuk kasus yang saling bebas. Berarti kalau kasus saling bebas, ya sudah jelaslah bahwa antara sampel 1 yang kita ambil dari satu populasi dan sampel 2 yang kita ambil dari satu populasi yang kedua, itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Dia saling bebas, independent, unrelated, ya. Nah, tetapi ini catatannya bukan confidence interval yang menjadi tujuan, ya, tapi adalah menguji perbedaan, uji hipotesis. Ya. Nah, kalau confidence interval itu sudah dibahas pada saat pendugaan parameter di materi sebelumnya. Oke, kemarin untuk kasus 2 sampel yang saling bebas ini ada 2 permasalahan. Permasalahan yang pertama atau kasus yang pertama, ragam populasi 1 maupun 2 itu diketahui. Nah, kalau ini kita menggunakan statistik uji Z. Tapi kalau kasus yang kedua, ragam populasi 1 dan 2 tidak diketahui. Nah, ini pendekatan yang kita gunakan, kita menggunakan uji T. Nah, kalau di sini tidak diketahui itu biasanya muncul pertanyaan, kira-kira ragamnya sama atau tidak. Berarti ada asumsi yang ragamnya sama, ada asumsi ragamnya tidak sama. Tapi kedua-duanya ini menggunakan uji T. Nah, nanti perbedaannya itu adalah pada saat penanganan atau memperkirakan kira-kira ragam populasinya yang mana lebih relevan, yang equal atau yang unequal. Kita ambil yang kasus pertama, ragam populasi diketahui. Nah, berarti karena di sini kasusnya saling bebas, berarti inilah yang menjadi acuan kita, bahwa sampelnya diambil secara acak dan saling bebas. Kemudian kedua populasi mengikuti distribusi normal dan ragam populasi diketahui. Ini yang perlu Anda ada perhatikan. Berarti kalau ragam populasinya diketahui, maka ragam error atau varian error dari selisih rata-rata itu sama dengan sigma x kuadrat per nx ditambah sigma y kuadrat per ny.
sigma X ini adalah ragam dari populasi 1 dibagi dengan ukuran sampel yang kita ambil dari populasi 1 ditambah dengan ragam dari populasi 2 dibagi dengan ukuran sampel yang kita ambil dari populasi 2. Nah, ini disebutnya sebagai varian error. Varian error dari X rata-rata min Y rata-rata. Nah, kemudian statistik uji Z-nya berdasarkan sampel ini bisa kita hitung menggunakan formula ini. Nah, ini adalah nilai beda rata-rata berdasarkan sampel. Ini adalah nilai beda rata-rata yang dihipotesiskan. Berarti yang dihipotesiskan kan mu-nya berapa beda antara mu dari populasi 1 dengan populasi 2 yang ingin kita uji. Ini disebutnya sebagai statistik uji Z. Ini statistik uji Z-nya, penegasan saja kembali. Kemudian bentuk hipotesisnya juga ada 3, sama saja seperti yang sebelumnya. Bisa hipotesisnya satu arah seperti ini, atau bisa juga menggunakan hipotesis yang 2 arah. Nah, kriteria pengambilan keputusannya, nah di sini mungkin tidak banyak berubah. Ya, ini untuk yang kasus satu arah dengan arah penolakan sisi kiri dengan kriterianya seperti ini. Nah, cuman bedanya dengan kasus yang sebelumnya yang waktu kasus berpasangan itu ini menggunakan uji T. Berarti menggunakan tabel T student. Tapi kalau di sini menggunakan tabel normal baku. Pendekatannya normal. Berarti untuk uji satu arah seperti ini kita akan menolak H0 jika nilai statistik uji yang kita dapatkan tadi, nilai Z-nya, Z berdasarkan sampel, itu jatuh pada daerah ini. Atau jika Z lebih kecil dari min Z alpha. Ini untuk sisi kanan berarti tolakan 0 jika Z-nya lebih besar dari Z alpha. Untuk uji 2 arah berarti kita menolak 0 jika Z-nya lebih kecil dari ini atau Z-nya lebih besar dari nilai ini. Oke, untuk selanjutnya untuk yang ragam populasi tidak diketahui dengan asumsi ragam sama, berarti ini yang kita pegang aturannya. Sampelnya jelas, sampel saling bebas, populasinya diambil dari populasi normal, kemudian ragam populasinya tidak diketahui tetapi diasumsikan sama. Nah, untuk melakukan pengujian hipotesis, maka untuk kasus ragam yang sama seperti ini, karena kita hanya punya ragam dari sampel, berarti ragam yang akan kita cari itulah ragam gabungan dari kedua ragam populasi yang tidak diketahui. Nah, itu nanti disebutnya sebagai ragam gabungan. Notasinya sigma kuadrat, tapi kalau ini adalah standar deviasi gabung. Nah, statistik uji yang digunakan untuk kasus yang di sini kita menggunakan statistik uji T dengan derajat bebas N1 atau NX ditambah NY dikurangi 2. Ini derajat bebasnya, ini merupakan derajat bebas gabungan dari sampel 1 dan derajat bebas dari sampel 2. Derajat bebas sampel 1 N1 min 1, derajat bebas dari sampel 2 N2 min 1. Jadi kalau digabungkan N1 plus N2 dikurangi 2. Nah, kemudian statistik uji yang digunakan itu menggunakan statistik uji T
Nah, di mana bentuk statistik ujinya adalah ini adalah selisih rata-rata dari sampel, ini selisih rata-rata yang dihipotesiskan dibagi dengan standar error. Nah, standar errornya seperti ini. Ini agak berbeda formulanya. Ini akar dari S kuadrat P. Nah, P ini maksudnya pool, gabungan, seper NX ditambah seper NY. Nah, menghitung ragam gabungannya ini adalah menggabungkan dari ragam sampel 1 dan ragam sampel 2. Nah, formulanya seperti ini. Nah, kalau yang ragamnya tidak diketahui tetapi diasumsikan tidak sama, nah berarti di sini ada kemudahan satu. Berarti kalau dia tidak sama ya berarti nggak usah menggabungkan dong. Nah, itu yang sedikit berbeda dengan yang equal varian. Ya. Oke, untuk kasus ini berarti catatan yang harus kita pegang yang ini, bahwa sampelnya diambil secara acak dan saling bebas. Kemudian populasi normal, ragam populasi tidak diketahui tetapi diasumsikan tidak sama. Nah, berarti kita tidak perlu menggabungkan ragam. Nah, cuman memang ada kesulitan sendiri, yaitu pada saat menghitung derajat bebas dari sebaran T-nya. Nah, itu derajat bebasnya dihitung seperti ini. Ini sebutnya derajat bebas efektif. Nah, kalau yang sebelumnya kita menggunakan derajat bebas NX plus NY dikurangi 2. Gampang banget. Tapi kalau di sini ini kesulitannya pada saat menghitung derajat bebasnya. Sehingga statistik ujinya bentuknya seperti ini, T sama dengan X min Y rata-rata dikurangi D0. D0 ini adalah mu X min mu Y yang dihipotesiskan berapa, dibagi dengan akar dari, nah ini karena ini sigmanya tidak diketahui, ini diganti dengan S kuadrat X, S kuadrat Y gitu ya, bukan sigma kuadrat X karena ini tidak diketahui, ini salah. Kemudian dengan derajat bebasnya. Oke, kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian rata-rata dua populasi untuk kasus sampel saling bebas dengan asumsi ragamnya tidak diketahui, itu kriterianya seperti ini. Nah, ini mirip saja seperti kriteria pengujian pada kasus yang berpasangan, karena menggunakan kriteria uji yang sama, yaitu menggunakan uji T. Nah, bentuk hipotesisnya ada 3 seperti ini, sama seperti yang sebelumnya. Ini bentuk hipotesis satu arah dengan arah penolakan, arah H1-nya itu adalah lebih kecil dari, sedangkan ini uji satu arah dengan hipotesis H1-nya itu lebih besar dari. Ini yang hipotesis dua arah. Nah, batas kritis untuk kasus yang satu arah dengan hipotesis H1-nya lebih kecil dari, itu daerah penolakannya itu ada di sebelah kiri. Berarti kita akan tolakkan 0 jika statistik uji berdasarkan sampel yang kita dapatkan itu lebih kecil dibandingkan dengan min T alpha. Nah, sedangkan untuk yang satu arah dengan arah hipotesis A1-nya lebih besar dari, berarti menolaknya itu di sisi sebelah kanan. Itu jika T yang kita dapatkan itu lebih besar dibandingkan dengan batas kritisnya ini. Nah, nilai T alpha ini itu menggunakan derajat bebas nu. Nah, ini yang kayak huruf V, ini dibacanya nu. Dimana derajat bebasnya ini sangat tergantung dari
kasus ragam tidak diketahui. Nah, kasus ragam tidak diketahui tadi ada dua jenis, itu ragam sama dengan ragam tidak sama. Berarti kalau ragamnya sama berarti nu-nya ini dihitung dari N1 min 1, N1 tambah N2 dikurangi dengan 2. Sedangkan jika ragamnya tidak sama berarti ini menggunakan nu ini dihitung menggunakan derajat bebas efektif. Yang tadi formulanya S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 kurung kemudian dikuadratkan dibagi dengan S1 kuadrat per N1 kurung dikuadratkan dibagi dengan N1 min 1 ditambah dengan S2 kuadrat dibagi dengan N1 dikuadratkan dibagi dengan N2 dikuadratkan dibagi dengan N2 min 1. Nah, nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat di slide sebelumnya. Oke, kita masuk pada satu ilustrasi terkait dengan apakah dividen yang dibagikan ada perbedaan antara saham-saham yang dipasarkan di NYSE, itu New York Stock Exchange, dan Nasdaq. Nah, kemudian untuk menjawab permasalahan ini diambil sampel di NYSE itu 21 sampel saham yang listing, kemudian di Nasdaq diambil 25 sampel saham yang listing di Nasdaq. Nah, kemudian rata-rata dividen yang diperoleh yang di NYSE itu 3,27, sedangkan yang di Nasdaq 2,53 dengan standar deviasi 1,3 dan 1,16. Nah, kemudian asumsi yang digunakan di sini menggunakan asumsi bahwa kedua populasi ini mengikuti distribusi normal dengan ragam yang sama, tapi berapa ragamnya tidak diketahui. Nah, tetapi diasumsikan sama. Nah, mungkin penggunaan asumsi ini menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya bahwa aturan pembagian saham untuk perusahaan-perusahaan yang go public itu aturan mainnya sama. Nah, itu yang mendasari kenapa kita bisa menggunakan asumsi ragamnya sama. Nah, kemudian pengujian yang diminta itu dilakukan pada taraf nyata 5% atau dengan alfa 0,05. Oke, yang pertama yang kita hitung itu adalah menghitung ragam dulu. Berapakah ragam gabungan antara ragam dari sampel 1 dan ragam dari sampel 2. Nah, itu tadi sudah dinyatakan di dalam formula sebelumnya. Kita menggunakan ragam gabungan dengan notasi SP. P itu maknanya pool gabungan. Nah, ini diperoleh ragam gabungannya 1,5021. Nah, setelah ini diperoleh baru kita menghitung statistik ujinya. Statistik uji yang digunakan berarti menggunakan yang standard error dari beda rata-rata X1 dengan X2 atau X dengan Y tadi nyebutnya, itu menggunakan SP kuadrat. Peroleh hasilnya seperti ini. Nah, karena ini menggunakan ragam yang sama, maka derajat bebas dari T-nya ini itu adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nah, berarti
Kalau tujuan penelitiannya tadi adalah melihat menjawab apakah ada perbedaan, berarti di sini kata kuncinya beda atau tidak. Kalau itu yang menjadi acuan, maka hipotesis yang kita menggunakan hipotesis yang dua arah. H0-nya mu1 sama dengan mu2, sedangkan H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, atau dalam pernyataan beda berarti mu1 min mu2 sama dengan 0, mu1 min mu2 tidak sama dengan 0, berarti ini tergolong uji dua arah. Nah, alfa yang digunakan tadi 0,05, derajat bebasnya 44, maka nilai kritisnya bisa kita cari di tabel The Student pada alfa 0,05 per 2 dengan derajat bebas 44. Nanti Anda cek di tabel The Student, itu nilainya minus 2,0154 untuk batas kiri, sedangkan untuk di batas sisi kanannya 2,0154. Nah, berarti dari gambar ini kita menolak H0 jika kurang dari minus 2, sekian. Kalau di sisi kanan kita tolak H0 juga kalau nilai T yang kita dapatkan lebih besar dari 2,0 sekian. Nah, kemudian berdasarkan sampel kita bisa menghitung statistik ujinya berapa. Nah, di sini nilai rata-rata yang pertama dikurangi nilai rata-rata yang kedua. Berarti X1 rata-rata dikurangi X2 rata-rata dikurangi dengan mu1 min mu2 yang dihipotesiskan. Nah, karena di sini cuma sama atau tidak, nilai hipotesisnya itu 0, berarti cukup dihitung dari X1 rata-rata dikurangi X2 rata-rata dibagi dengan standar error. Nah, standar errornya tadi kita dapat 2,040. Nah, sehingga nilai statistik uji ini kalau dipetakan pada daerah penolakan, dia ada di sebelah kanan dari batas kritis 2,0154. Berarti ini dia jatuh pada daerah tolak H0. Berarti keputusannya kita mengatakan tolak H0 dalam artian terdapat cukup bukti untuk mengatakan ada perbedaan secara rata-rata nilai dividen yang dibagikan oleh perusahaan-perusahaan yang sahamnya didaftarkan di NYSE dengan yang di Nasdaq pada taraf nyata 0,05. Oke, yang berikutnya kita akan membahas terkait dengan uji hipotesis untuk melihat perbedaan proporsi antara dua populasi. Nah, di sini notasi parameternya kita notasikan dengan PX min PY sebagai beda antara proporsi populasi 1 dengan populasi 2. Kemudian asumsi yang kita pegang berikutnya adalah sampel yang diambil dari kedua populasi itu cukup besar, dengan NP dikali 1 min P lebih besar dari 9. Nah, di sini perubahan acak yang digunakan di dalam uji proporsi ini menggunakan perubahan acak Z. Nah, di mana Z-nya sendiri itu merupakan perbedaan proporsi sampel 1 dan 2 itu dikurangi dengan perbedaan proporsi populasi 1 dengan 2 dibagi dengan standar errornya. Nah, ini nilai Z ini akan mengikuti distribusi normal baku dengan dengan pusatnya di 0 dan ragamnya 1. Nah, kemudian kalau hipotesis yang diuji itu apakah proporsi
populasi 1 dengan 2 ini berbeda atau tidak, berarti Px min Pg sama dengan 0, lawannya Px min Pg tidak sama dengan 0, itu maka statistik uji Z-nya itu bisa dituliskan seperti ini. Nah, dengan proporsi, nah ini karena sekarang proporsi sampelnya ada dua, maka untuk menduga proporsi populasi itu menggunakan formula seperti ini. Berarti N1 dikali proporsi 1 ditambah N2 kali proporsi 2 dibagi dengan N1 plus N2. Nah, kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis ini, bentuknya secara umum sama saja. Nah, cuma di sini menggunakan statistik uji Z sebagai batasan dalam pengambilan keputusan. Nah, jenis hipotesisnya tetap ada 3. Seperti ini, ada satu arah kiri, satu arah kanan, dan bisa juga yang 2 arah kiri atau kanan. Nah, dengan aturan yang sama kita bisa mengambil keputusan kapan kita menolak H0 atau tidak. Oke, sekarang ada satu ilustrasi di sini terkait dengan pemungutan suara. Nah, di sini pertanyaannya atau permasalahan yang ingin dijawab sebenarnya, apakah ada perbedaan antara proporsi laki-laki dan proporsi perempuan yang memilih iya untuk pernyataan A. Nah, proposition A ini ya pernyataannya itu bisa terkait dengan hal apa saja gitu ya. Oke, untuk kasus ini diperoleh gambaran hasil dari sampel acak sebagai berikut. Dari 72 laki-laki ada 36 yang menjawab iya. Dari 50 wanita perempuan ada 31 yang menjawab iya. Nah, kemudian kalau kita disuruh melakukan uji pada taraf nyata 5% untuk kasus ini, apakah ada perbedaan antara proporsi laki-laki dan perempuan yang memilih iya, maka kita bisa lakukan seperti ini. Hipotesisnya berarti, karena cuma tadi saya tegaskan lagi hanya pernyataannya beda atau tidak, berarti kita menggunakan uji 2 arah, PM min PW, berarti ini man dengan woman, apakah bedanya sama dengan 0 atau tidak. Nah, kemudian dari sampel kita dapat proporsinya tadi sudah dihitung 36 dari 72, kemudian untuk woman 31 dari 50. Nah, berarti ini proporsinya 0,5 dan 0,62. Nah, berdasarkan ini maka kita bisa menghitung penduga proporsi yang menjawab iya. Nah, menduga proporsi yang menjawab iya ini kita tinggal gabungkan dari jawaban iya dari laki-laki dan perempuan. Nah, kalau ini dihitung dengan formula ini dapat 0,549. Itu penduga proporsi yang menjawab iya. Nah, dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan kita tersebut, kita bisa menghitung berapa statistik uji Z untuk kasus beda proporsi perempuan dengan laki-laki jika H0-nya benar. Berarti kalau H0-nya benar ya berarti nilainya 0 bedanya. Maka nilai Z-nya bisa kita hitung dengan formula ini, itu dapat min 1,31. Nah, berdasarkan nilai Z ini nanti kita evaluasi apakah kita akan memutuskan menerima H0 dengan atau
menolakkan nol. Nah, nilai kritisnya pada alfa 0,05 itu Z 0,05 per 2 itu diperoleh min 1,96 dan 1,96. Min ini untuk batas kiri, yang plus untuk batas kanan. Nah, statistik uji yang kita dapatkan min 1,31, berarti dia jatuh lagi pada daerah terimaan nol, atau orang biasanya banyak menyebutkan tidak tolakan nol. Nah, dengan demikian berarti keputusan kita tidak cukup bukti atau tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada perbedaan antara proporsi laki-laki dan perempuan yang memilih iya pada kasus tersebut. Uji hipotesis yang kita sudah uraikan sebelumnya terkait dengan perbandingan rata-rata dua populasi, kemudian perbandingan tentang proporsi, itu bisa dianalisis menggunakan berbagai software statistik atau bisa juga menggunakan software umum seperti Excel. Nah, kalau menggunakan Excel memang ada beberapa program makro yang bisa digunakan. Ada yang menggunakan PHstat, tapi bisa juga menggunakan toolpath analysis yang ada di dalam program Excel. Nah, khusus untuk pengujian hipotesis terkait dengan rata-rata itu tersedia di dalam PHstat dengan menggunakan uji t-test. Kemudian pengujian terkait dengan rata-rata untuk kasus dua sampel saling bebas menggunakan uji Z juga bisa. Kemudian pengujian atau perbandingan proporsi dua populasi juga tersedia. Nah, termasuk pengujian terkait dengan perbandingan ragam populasi. Nah, kalau di dalam PHstat itu menu yang kita gunakan, kita menggunakan two sample test. Berarti ini pengujian dua populasi dengan menggunakan dua sampel. Nah, dua sampel yang di sini bisa sampel saling bebas, bisa juga sampel berpasangan. Nah, submenu yang tersedia untuk kasus dua sampel ini ada yang t-test untuk perbedaan dua rata-rata, kemudian bisa juga ada uji F juga untuk dua ragam. Nah, ini nanti yang masalah keragaman kita akan bicarakan pada video selanjutnya. Nah, kemudian juga tersedia uji Z untuk menguji beda proporsi dua populasi. Nah, ini sebagai ilustrasi penggunaan t-test untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua populasi. Jadi menu dialognya atau kotak dialognya sederhana seperti begini. Ini adalah pernyataan hipotesis yang diuji itu bedanya berapa. Nah, kalau dalam slide tadi kita banyakkan ilustrasi bedanya diuji pada nilai 0. Mu 1 min mu 2 sama dengan 0, atau mu x min mu y sama dengan 0 gitu ya. Berarti nilai beda yang kita uji itu adalah 0. Kemudian taraf ujinya, level of significance-nya berapa? 0,05. Ukuran sampelnya rata-rata sampel 1, sampel 2. Nah, berarti di datanya harus kita sediakan ini sebagai input. Nah, kemudian
bentuk ujinya seperti apa, menggunakan uji satu arah atau menggunakan uji dua arah, two tail atau one tail. One tailnya bisa upper tail, bisa juga lower tail. Nah ini outputnya, sehingga ini sudah mudah dikerjakan kalau sudah menggunakan software. Tetapi sebagai latihan Anda harus mencoba bekerja dengan menggunakan kalkulator. Nah ini contoh untuk menguji beda dua proporsi dari populasi. Nah ini juga inputnya juga begitu, berarti datanya harus sudah dalam bentuk rekap seperti begitu. Nah nanti sebagai alternatif Anda coba pelajari kalau menggunakan toolpath analysis yang sudah pernah Bapak sampaikan. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya Anda diharapkan untuk menonton juga pengujian untuk keragaman populasi. Sekian dan terima kasih.